Lantas bagaimana situasi terkini di Bandar Lampung? Saat ini kami sudah bergabung dengan Humas BPBD Lampung, Bapak Wahyu Hidayat. Pak Wahyu, selamat pagi. Bagaimana pantauan terkini Pak dari banjir yang terjadi di sana Pak Wahyu? Selamat pagi, Miss Iqbal dan Mbak Jessica. Ya, banjir bandang kembali melanda Bandar Lampung pada tanggal 21 April. Dan banjir bandang kali ini adalah banjir bandang keempat di tahun 2025. Yang pertama, Bandar Lampung kena banjir tanggal 17 Januari, yang kedua 21 Februari, yang ketiga 27 Februari, dan yang keempat kemarin 21 April. Jadi banjir bandang di eh, khususnya Bandar Lampung itu terjadi di Panjang, dan ada satu kecamatan lagi yaitu Kecamatan Raja Basa di Bandar Lampung yang juga terkena banjir. Untuk di Panjang Utara sendiri, Kelurahan Panjang Utara, sampai pagi ini terdata 2.371 kakak yang terdampak bencana banjir bandang. Jadi banjir mulai terjadi pukul 3 dini hari menjelang subuh dan pagi hari. Kondisi hari ini banjir sudah mulai surut, namun lumpur masih menggenangi jalan dan sebagian rumah juga masih terendam banjir, terutama kondisi-kondisi rumah yang lebih rendah daripada jalan. Jadi ada daerah mangkokan-mangkokan di dalam komplek perumahan tertentu atau rumah-rumah tertentu yang bagian internal dalam rumahnya lebih rendah daripada jalan. Itu disedot airnya dengan alkon. Sejak kemarin semua energi yang kita miliki sudah kita kerahkan. Ada BPBD Provinsi Lampung dan BPBD Kota Bandar Lampung. Kemudian juga ada damkar dengan unit mobil damkarnya. Kemudian dari TNI Polri mobil jenazah, dan satu lagi dari Brigade Infanteri Marinir juga turun. Jadi di proses recovery setelah banjir itu menyasar rumah, fasilitas umum, termasuk sekolah, dan semua bahu-membahu sampai menjelang maghrib baru pada selesai. Dan pagi ini kita akan mulai lagi untuk melakukan penyedotan dengan alat alkon supaya airnya bisa keluar, dan penyemprotan terutama daerah-daerah lumpur, jalan-jalan yang tergenang lumpur supaya jalan-jalannya kembali menjadi normal. Tidak ada pengungsian, masyarakat konsentrasi semua di rumahnya masing-masing untuk melakukan pembersihan pasca banjir. Seperti itu. Baik. Dan kemarin Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Ibu Jihan, sudah mengunjungi korban dan melakukan interaksi dengan warga serta menyerahkan beberapa bantuan, termasuk Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Dwiana juga sudah hadir, eh, berkomunikasi, melihat langsung dan melakukan transek istilahnya kalau di penanggulangan bencana itu, untuk men-track ini sumber banjirnya dari mana sih, akibatnya apa. Ternyata memang ditemukan degradasi aliran sungai. Jadi aliran air itu memang mengalami penyempitan di banyak titik, termasuk aliran air yang menuju ke laut. Dan ada di wilayah pelabuhan juga sudah ditemui oleh Ibu Eva Wali Kota untuk dilakukan revitalisasi terhadap saluran air yang ada di dalam wilayah pelabuhan. Itu langkah yang kemarin dilakukan, dan pagi ini kita akan kembali untuk melakukan yang sudah kemarin kita kerjakan, merupakan kerja-kerja pembersihan ya terutama, dan BPBD Provinsi Lampung akan mendirikan dapur umum serta penyaluran berbagai bantuan. Termasuk semalam Ibu Wali Kota Bandar Lampung juga sudah memberikan bantuan tunai kepada masyarakat terdampak. Kami Baik. ucapkan terima kasih itu. Pak Wahyu, di tahun 2025 sudah 4 kali banjir bandang dan menurut warga dalam 5 tahun terakhir ini yang paling parah. Salah satu isu yang beredar adalah Pelindo yang juga menutup aliran drainase pemukiman. Kami ingin mengkonfirmasi Pak, apakah benar itu menjadi salah satu penyebab banjir bandang Pak? Ya, kemarin Ibu Wali Kota Bandar Lampung juga langsung melihat lokasi, dan posisi drainase itu juga menurut keterangan warga memang agak lebih tinggi ya ketimbang dataran sekitarnya, sehingga air itu harus naik dulu baru bisa mengakses drainasenya. Nah, ini perlu ada adjustment, memang perlu ada penyesuaian, karena bagaimanapun hukum air itu kan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini air dari atas mau menuju laut, yang di lautnya, di pantainya itu ada pelabuhan. Jadi akses jalannya, akses aliran air di pelabuhan juga masuk yang harus kita koreksi. Jadi
Saya pikir setelah bencana yang 4 kali menghantam Bandar Lampung di tahun ini dalam waktu yang relatif singkat, perlu ada perlu ada semacam upaya yang partisipatif, yang komprehensif dan integral supaya dari hulu ke hilir persoalan ini bisa dikerjakan. Kalau tidak, hanya soal waktu kita akan mengalami banjir lagi. Karena berdasarkan riset dari ahli banjir di Institut Teknologi Sumatera di ITERA, bahwa 90% air hujan yang turun itu menjadi runoff. Baik, Nah, 90% yang runoff inilah yang tidak terserap ke tanah dan baik. meluncur ke dataran yang lebih rendah dan berpotensi banjir gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu Hidayat, Humas BPBD Lampung, sudah memberi insight-nya bagi pemirsa Selamat Pagi Indonesia pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.